Shalom umat beriman terkasih, selamat berjumpa kembali dalam pojok renungan mingguan yang dibawakan oleh para pastor, ditayangkan langsung Komsos Santo Yosef Pandan. Pada hari ini kita masuk dalam Minggu Prapaskah yang ketiga. Nuansa bacaan suci pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini, bagaimana Yesus Kristus mau mengajak kita semua umat beriman terkasih untuk lebih memfokuskan, memusatkan hidup kita pada Yesus yang tersalib, yang bangkit, dan itulah makna Paskah untuk kita semua. Lewat bacaan suci pertama yang akan kita dengarkan pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini, bagaimana Allah mengasihi bangsa Israel melalui Musa. Kepadanya diberikan hukum Taurat, dan hukum Taurat itu 10 perintah Allah dimaksudkan bukan pertama-tama ditafsirkan menurut kepala budi pikiran kita, tetapi justru hukum Taurat itu akan semakin bermakna, akan semakin bernas apabila ditafsirkan berdasarkan Allah sendiri. Simpulnya, pada hakikatnya bahwa hukum yang diberikan oleh Allah itu nanti akan terarah, terpusat kepada Kristus sendiri, di mana Yesus yang menjadi pusat kehidupan kita, di mana Yesus yang menjadi tujuan hidup kita agar kita selamat. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kedua, bahwa salib Yesus itu bagi orang Yahudi merupakan suatu kebodohan, merupakan suatu kegilaan. Tetapi bagi kita yang mengimani Kristus, justru salib itu adalah suatu hikmat. Salib itu adalah suatu kemenangan Paskah, hidup bangkit bersama Yesus yang kita imani. Umat beriman terkasih, inilah tujuan Paskah kita, di mana kita semakin mengimani Yesus yang tersalib, yang wafat, yang bangkit untuk keselamatan kita. Ketika Yesus di masa hidupnya, dalam bacaan suci Injil yang kita dengarkan pada hari ini, menjelang Paskah, Yesus pergi ke bait Allah di Yerusalem. Di sana ia menemukan pemandangan yang kurang elok, di mana mereka, orang-orang yang ada di bait Allah, yang bertanggung jawab di bait Allah, justru mengubah fungsi dan hakikat bait Allah sebagai perjumpaan dengan Tuhan, sebagai tempat yang suci. Bait Allah mereka jadikan menjadi pasar, menjadi tempat berjual beli hewan ternak untuk dipersembahkan di bait Allah. Coba kita bayangkan, apabila di gereja ini, di paroki Santo Yosef Pandan ini, fungsi dan hakikat gereja ini kita ubah menjadi pasar, menjadi tempat untuk berjualan, maka apa yang terjadi, saudara-saudari terkasih? Maka ketika Yesus melihat pemandangan yang kurang elok itu, dia berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Jangan kalian menjadikan rumah Bapakku sebagai pasar, sebagai tempat berjual beli." Sikap Yesus ini mau mengatakan, menegaskan bahwa tidak berkompromi dengan yang namanya tindakan-tindakan salah, tindakan-tindakan yang melenceng. Justru ketika Yesus mengatakan itu, Yesus mau mengubah mentalitas hidup mereka, di mana bait Allah yang ada saat itu mereka jadikan untuk sebagai tempat mendapatkan uang, mendapatkan harta kekayaan, sehingga perjumpaan dengan Allah pada hakikatnya itu berubah fungsi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika melakukan itu semua?
Banyak yang mengaku dari kita atau yang disebut sebagai mengimani Allah yang monoteis. Tetapi kenyataannya dalam hidup terjadi bahwa ada juga beberapa orang yang hatinya tidak hanya terhubung kepada Allah, tetapi terhubung kepada dewa-dewa kecil. Dalam rupa apa? Seperti dikatakan dalam Injil, bisa dalam rupa uang, dalam rupa pencitraan, dalam rupa harga diri. Atas dasar itulah Yesus datang untuk mengubah, memposisikan bagaimana cara hidup orang, bagaimana mentalitas orang pada saat itu, agar bagaimana menyembah Tuhan itu dengan tujuan yang benar, dengan cara yang benar juga. Tuhan tidak berhenti di situ, tetapi ingin membimbing dan menuntun, termasuk kita semua, menuntun, membimbing kita agar bagaimana cara kita, pola hidup kita menyembah Tuhan dengan cara pola hidup yang benar juga. Ketika ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang mengambil kebijakan dalam bait Allah berkata kepada Yesus, "Tanda apa yang engkau berikan kepada kami? Mengapa engkau berkuasa mengatakan seperti itu?" Sekali lagi, Yesus tidak menunjukkan tanda kepada mereka, tetapi mengantisipasi tanda, yaitu kebangkitan dirinya sendiri. Maka kita dengarkan dalam Injil, "Rombaklah bait Allah ini, 3 hari lagi aku akan mendirikannya kembali." Dia merujuk kepada apa? Bukan bangunan bait Allah yang megah itu, tetapi merujuk pada dirinya sendiri. Yesus Kristus menjadi tempat bait suci Tuhan. Yesus Kristus menjadi pribadi yang menghubungkan kita dengan Allah. Justru lewat Dia sendiri kita akan sampai kepada Allah. Dialah jalan, Dialah kehidupan, dan Dialah kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika mendengarkan bacaan suci Injil pada hari ini, apa permenungan yang pantas kita renungkan, yang pantas kita dalami lewat kata-kata Yesus ini kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan semua orang yang ada di bait Allah pada saat itu? Kepada kita juga, Yesus mengingatkan, Yesus berpesan agar tidak menjadikan hati kita menjadi pasar. Kalau Paulus mengatakan kita adalah menjadi bait Allah yang kudus, bait Allah yang suci, lewat pembaptisan, lewat sakramen-sakramen yang sudah kita peroleh dari gereja. Maka mari kita menguduskan hati kita, bukan menjadi pasar, bukan menjadi tempat berjual beli, dan mari kita bagaimana hidup kita seutuhnya berelasi dengan baik dengan Tuhan. Bukan pertama-tama bahwa kita mengandalkan keunggulan kita, kehebatan kita, tetapi semuanya itu adalah karena cinta dan belas kasih Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita menyembah Dia dalam kebenaran, dalam terang Roh Kudus, maka kita pun menjadi bait Allah yang suci di hadapan Tuhan. Amin. Umat beriman terkasih, terima kasih banyak telah mengikuti terus renungan-renungan yang dibawakan oleh para pastor dalam channel Komsos Santo Yosef Pandan. Maka untuk itu, supaya kita semakin terberkati, semakin dikasihi Tuhan, jangan lupa men-share kabar sukacita ini, subscribe, like, dan komen. Tuhan memberkati.